warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi kita kali ini adalah mengenai akuntansi untuk penggabungan usaha. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kang Bulan, hari ini kita akan diskusi lagi masih materinya tentang akuntansi. Dan untuk diskusi kali ini materi yang akan kita diskusikan adalah mengenai penggabungan usaha, ya Kang. Masih tetap dari sudut pandang akuntansi, pokoknya jangan sudut pandang manajemen, jangan sudut pandang sosial, politik, enggak, tapi khusus akuntansi gitu. Oke. Kita mulainya dari apa dulu ya? Kita mulai dari mana dulu nih, Kang? Ya, seperti biasa Kang Iman, dimulai dari definisi penggabungan usaha mungkin ya. Yang pertama, apa itu penggabungan usaha? Itu yang sangat dasar dari bahasan kita kali ini gitu. Oke. Ya benar juga sih ya. Karena barangkali ada beberapa teman-teman kita yang belum paham ataupun yang sedikitnya ada penasaran sebenarnya penggabungan usaha itu apa gitu ya. Ya, jadi kita lihat dari struktur bahasa aja ya, atau bukan struktur bahasa, apa namanya ya, penggabungan usaha gitu. Artinya yang menggabungkan usaha. Karena yang namanya perusahaan itu, kalau kita lihat aja dari lingkungan sekitar kita yang mempunyai usaha, itu tidak sedikit usaha itu yang cepat sekali gulung tikar. Ya, memang usaha itu di zaman sekarang saya lihat contohnya usaha kuliner ya. Usaha kuliner itu banyak sekali berjamburan, tapi usianya nggak lama gitu. Nah, itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya ada sesuatu hal yang harus kita selesaikan dari faktor eksternal, tidak hanya faktor internal. Jadi kalau penggabungan usaha itu adalah salah satu faktor eksternal yang bisa dijadikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti yang saya sampaikan tadi. Makanya digabungkanlah usaha. Jadi usaha A, usaha B, atau perusahaan A, perusahaan B digabungkan gitu. A, B digabungkan. Nah, itu namanya penggabungan usaha. Yang tadinya terpisah menjadi bersatu. Ya, menarik sekali ya Kang ya. Gitu, dengan adanya penggabungan usaha ini di tengah kondisi saat ini, kondisi ekonomi yang saat ini yang tidak menentu, banyak yang gulung tikar tadi Akang bilang ya, seperti itu. Nah, penggabungan usaha ini menjadi salah satu solusi agar usahanya bisa kembali berjalan dengan normal gitulah intinya Kang ya. Iya, betul. Lalu silakan Kang, mungkin ada. Jadi kadang-kadang saya suka beli pengen nambahin gitu ya. Ya jadi gini ya. Penggabungan usaha itu kalau kita lihat dari kita kaitkan dengan kondisi yang saat ini terjadi ya. Kita terbebas dari apakah sekarang lagi pandemi ataupun sekarang lagi normal ataupun nanti new normal, tapi yang namanya penggabungan usaha itu memang tetap mencari solusi, bahkan itu adalah solutif gitu ya. Dan itu bagian dari solusi, bukan satu-satunya solusi, tapi bagian dari. Karena sebelum kita berbicara mengenai faktor eksternal di mana kita harus menggabungkan usaha dengan perusahaan yang lain, tapi ada juga solusi sebelum ke arah sana gitu. Solusi internal namanya. Jadi solusi internal itu kan bisa dari mulai restrukturisasi manajemen, kemudian juga kita evaluasi yang ada di internal perusahaan, evaluasi barangkali ada ke inefisiensian biaya operasional, biaya fabrikasi, kemudian marketing mungkin kurang tinggi atau sebaiknya terlalu tinggi. Itu banyak hal dan faktor yang menyebabkan menurunnya kinerja perusahaan. Nah, sehingga kalau hal itu sudah ditempuh, namun kinerja masih turun, nah bisa jadi penggabungan usaha ini adalah salah satu solusi lainnya yang berkaitan dengan perusahaan di luar. Kayak gitu.
Iya, iya. Nah, seperti itu. Nah, dalam sudut pandang akuntansi, tadi sebelumnya udah dibahas ya mengenai kondisi seperti apa yang mengharuskan adanya penggabungan usaha. Lalu setelah ada penggabungan usaha tersebut, ada nggak metode atau cara penggabungan usaha menurut dari akuntansinya gitu loh Kang? Kalau kita taunya kan penggabungan usaha itu ada satu usaha dengan satu usaha yang lainnya bergabung aja gitu. Nah kalau dari segi akuntansi ada metode nggak? Caranya seperti apa sih Kang? Nah, sebetulnya akuntansi itu kembali ke keinginan manajemen untuk menggabungkan usaha. Kita posisi kita itu adalah membantu manajemen untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi bagi perusahaan yang mau menggabungkan usaha. Jadi posisi kita itu adalah pada saat perusahaan mau bergabung, laporan keuangan harus kita buat. Kemudian pada saat perusahaan baru bergabung, kita buat laporan keuangannya. Kemudian pada saat pembagian hasil pada saat perusahaan telah bergabung, dan kemudian pada saat likuidasi barangkali kalau perusahaannya dibubarkan. Nah kemudian bicara dengan metode, kita sih dari akuntansi melihatnya dari tujuan manajemen dulu menggabungkan usaha gitu kan. Karena kan ada seperti ini, penggabungan usaha itu ada yang sifatnya itu merger. Ya, mungkin kita pernah dengar ya merger gitu, sering sekali dengar merger. Itu menggabungkan usaha antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya digabungkan terus ada salah satu perusahaan yang hidup gitu. Jadi A dengan B misalkan, A dengan B digabung, maka si A atau si B-nya masih tetap ada. Nah, salah satunya dilebur. Nah, itu adalah merger. Mungkin contohnya gitu ya. Kalau masih ingat di tahun 2000-an atau 2003 itu ada Bank Mandiri ya Kang ya. Nah, Bank itu. Mandiri, beberapa bank antara Exim, Bank Bumi Daya itu kan. Ya, tepat itu. Bank Mandirinya kan tetap ada kan, gitu. Ya betul. Nah, Bank Bumi Daya nggak tahu kemana itu, karena asetnya sudah diambil oleh Bank Mandiri, sudah digabungkan. Gitu. Yang lain kan selain dari merger? Selain dari merger ada konsolidasi namanya. Kalau konsolidasi itu dua perusahaan yang digabung, tapi dua-duanya namanya hilang gitu. Ya gitu ya. Jadi misalkan perusahaan A dengan perusahaan B digabung menjadi C namanya. Atau perusahaan PT Wildan dengan PT Kiriman digabung namanya menjadi PT Nisa gitu. Nah, itu kan apa namanya konsolidasi ya. Kalau tadi kan Mandiri dengan siapa? Exim ya. BBD. Itu kan nama kan Mandirinya ada kan. Gitu Mandirinya. Sekarang yang konsolidasi itu namanya nggak ada lagi dengan nama baru. Gitu. Itu baru dua sih ya. Ya ada lagi yang ketiga. Yang ketiga itu namanya akuisisi ya atau afiliasi lah. Istilah itu barangkali sering kita dengar akuisisi atau afiliasi. Kalau akuisisi dan afiliasi itu dua perusahaan atau lebih ketika digabungkan tapi dua-duanya masih ada gitu. Misalkan PTA dengan PTB digabungkan tapi PTA masih ada, PTB masih ada karena sifatnya mengakuisisi. Kalau mengakuisisi itu tidak sepenuhnya dibeli oleh perusahaan yang membeli, tapi biasanya sebagian sahamnya dibeli. Kalau yang konsolidasi itu kan atau merger itu kan seluruhnya. Tapi kalau akuisisi itu sebagian. Hanya sebagiannya ya, mungkin ya kan. Biasanya sebagian besar lebih dari 50% lah sahamnya. Nah gitulah itu kalau akuisisi ya atau afiliasi. Gitu Kang. Kang Wildan pernah dengar nggak contohnya gitu perusahaan di Indonesia tuh paling banyak tuh akuisisi. Itu paling banyak akuisisi. Contohnya mungkin bisa mengingatkan. Sebetulnya banyak sih contohnya ya. Rata-rata nih perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang belum go public, perusahaan yang gede-gede itu rata-rata sudah mempunyai anak, sudah beranak gitu. Oh ya. Kayak gitu ya.
Makanya di laporan keuangannya juga dia nulis laporan keuangannya bukan laporan keuangan PT PT ABC gitu. Tapi biasanya laporan keuangan PT ABC dan entitas anak gitu. Nah, itu kan ada induk, ada anaknya gitu ya Kang ya. ada induk, ada anak gitu. Kalau anak berarti dia sahamnya sedikit. Kalau induk berarti dia yang menguasai anak gitu. Gitu sih. Itu belum akuntansi ya. Baru membahas mengenai ini definisinya lah dan pembagian. Ya. Mungkin ada metode equity. Oh, ada. Juga termasuk. Nah, itu bedanya dengan metode penggabungan. Oh, nah itu kalau itu baru akuntansinya. Jadi di akuntansi itu akuntansinya mungkin ya, pencatatannya ya. Catatannya ya. Karena nanti itu ketika kita melakukan investasi, oke gini nih. Sekarang kita fokuskan ke salah satu dari bentuk penggabungan usaha. Okay? Untuk merger itu kita skip, kemudian untuk konsolidasi juga kita skip. Kenapa kita skip? Karena ketika bicara merger, maka perusahaan yang tadinya A dengan B bergabung menjadi B, ya kan contohnya B, maka laporan keuangannya hanya B kan. Jadi laporan keuangannya B, tidak ada laporan keuangan A. Jadi itu sudah normal aja. Jadi nggak usah kita bahas lagi, itu sudah ada di akuntansi keuangan. Gitu. Kemudian yang keduanya konsolidasi, A dengan B misalkan bergabung namanya jadi C, kan laporan keuangannya satu. Jadi udah nggak ada masalah lagi. Beda dengan akuisisi, A dengan B, kemudian A ini menguasai B, jadi tetap dikuasai, tapi sebagian kecilnya ini masih ada. Nah, berarti kan masih ada ya kayak gini. Si A ya. Bukan, udah saham perusahaan si anak itu murni yang kita kuasai yang mayoritasnya. Nah, berarti akan ada dua laporan keuangan. Nah, ketika dua laporan keuangan, maka nanti ada istilahnya laporan keuangan yang digabungkan. Itu namanya laporan keuangan konsolidasi namanya. Konsolidasi ya Kang ya. Oke, laporan keuangan konsolidasi. Nah, dalam membuat laporan keuangan konsolidasi itu, yang tadi Kang Wildan sampaikan, ada yang metode equity, ada yang metode metode cost atau metode harga perolehan. Itu adalah metode pencatatan yang dilakukan oleh akuntansi. Mana salah satunya yang dipakai konsisten. Ya, kalau saya berbicara logika aja, saya tidak akan menjelaskan bagaimana menjurnalis ini. Kalau mau dibahas itu, nanti kita bikin konten lagi ke depannya. Saya akan membahas mengenai global dulu, supaya teman-teman yang ingin memahami secara global dulu bagaimana akuntansinya, maka saya jelaskan dulu kan seperti ini. Nah, kalau metode cost, itu ibaratnya cost. Kalau cost itu kan harga perolehan. Kalau harga perolehan berarti kan kita membeli, ya. Kalau kita membeli, berarti kan kita mengeluarkan uang, kita ambil barang kan gitu, membeli itu. Ya betul. Ya kayak gitulah. Jadi gini, kita membeli saham, kita keluarin uangnya berapa sahamnya, kemudian sahamnya kita peroleh berapa sahamnya. Nah kemudian bicara, karena kita itu kan induk anak itu namanya investasi. Yang diakuisisi itu namanya investasi. Kalau investasi di anak lebih dari 50% namanya mengakuisisi kan gitu. Nah, oke. Nah, jadi kalau metode cost, uang yang kita simpan di anak itu berapa miliar gitu, pokoknya lebih dari 50%. Nah, pencatatannya adalah kalau kita pengen lihat jurnalnya itu kan investasi pada kas lah gitu. Investasi pada kas. Nah, kemudian karena kita di debitnya ada investasi, yang namanya investasi itu adalah kegiatan yang diharapkan ada untungnya di masa depan. Maka nanti dengan metode harga perolehan itu nanti ketika anak mempunyai keuntungan, maka keuntungan tersebut oleh kita terima dan kita anggap sebagai laba atas investasi kita. Nah, berarti investasi kita nambah itu gara-gara ada laba dari anak. Nah, itu kan metode cost. Kalau metode equity itu nggak kayak gitu. Kalau metode equity itu jurnal awalnya sih sama ketika kita investasi di anak, investasi pada kas gitu ya, kalau kas. Maka ketika anak mempunyai keuntungan, mempunyai laba, maka kita tidak menjurnal adanya laba, tapi kita menjurnal penambahan investasi. Gitu.
Jadi kalau misalkan ini ya, misalkan di awalnya adalah investasi pada kas 1 miliar di anak itu. Kemudian anak punya untung 100 juta, yang 1 jutanya misalkan 70%-nya ke kita, berarti 70 juta oleh milik kita ya kan. Berarti kita menjurnalnya bukan laba, tapi investasi, tapi di debitnya investasi pada keuntungan di anak gitu. Investasi di debit 70 juta. Maka sekarang investasi kita jumlahnya adalah 1 miliar 70 juta. Kalau harga perolehan enggak, harga perolehan itu tetap aja 1 miliar. Karena yang keuntungan itu kita anggap sebagai laba, bukan penambahan investasi. Laba pada perusahaan A gitu ya. Nah, pada perusahaan gitu. Itu metode akuntansinya, catatannya. 2 sih itu yang biasa dipakai. Nah, kemudian kita kan kalau kita mengajar di kelas ya, kitanya agak praktek di lapangan, kemudian mahasiswanya juga nggak tahu kan di mana di lapangannya. Nah, ini dimana kalau gini aja, ini saya kasih contoh laporan keuangan konsolidasi. Gimana Kang? Tapi harus saya share ya. Harus di-share Kang. Coba share aja ya. Share, jadi Akang bisa lebih leluasa. Oke. Apa? Saya share aja ya. Dan orang lain juga biar tahu gitu ya. Oke. Laporan keuangan. Oke, ini khusus laporan keuangan konsolidasi ya. Bentar, saya share ya. Ini contohnya bukan beberapa sih, banyak. Ini udah kelihatan belum Kang? Sudah, aman. Oke, nah ini salah satu contoh ya. Ini salah satu contoh perusahaan yang sudah mempunyai anak. Ini perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia, namanya PT Indofood. Siapa sih yang nggak kenal Indofood ya? Semuanya udah pada kenal Indofood gitu. Nah, cuman coba sekarang, mumpung materi kita adalah konsolidasi, kita kenalan atau kita kenali lebih dalam lagi dengan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini. Judulnya kalau kita lihat PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dan entitas anaknya. Itu artinya dia itu mempunyai anak. Ya, Oke. Induknya ya anak dan induk ya berarti ya. Anak dan induk. Dan kita nggak tahu nih dia tuh punya anak 1 atau 2 karena laporan keuangan konsolidasi itu atau di perusahaan yang mempunyai afiliasi ya, yang punya anak itu kadang perusahaan itu nggak punya anak aja gitu, Kang Wilan. Jadi perusahaan itu kadang mempunyai anak dan mempunyai cucu juga gitu. Oh gitu ya. Ada kayak gitu juga. Satu anak gitu ya. Enggak hanya. Oke. Saya sedikit dulu nih sebelum saya share. Jadi kayak gini. Satu perusahaan itu mempunyai 1 anak. Oke. Dan satu perusahaan kadang bisa mempunyai 2 atau 3, 4, 5 anak. Nah, itu kan anak itu mau 1 mau selusin juga namanya anak, tetap aja anak. Nah, tapi yang lucu itu adalah perusahaan mempunyai cucu. Kalau perusahaan mempunyai cucu itu berarti perusahaan mempunyai anak dan anaknya mempunyai anaknya lagi gitu. Berarti kita mempunyai cucu gitu. Nah, laporan keuangannya juga harus disajikan. Jadi nanti kalau punya gini aja lah. Kalau perusahaan induk dan anak ada 2 perusahaan digabungkan, kan laporan keuangan konsolidasinya digabungkan gini kan? Berarti ada 2. Nah, kalau 3 berarti kan ada induk, anak, kemudian ada cucu, semuanya digabungkan menjadi 1. Jadi nanti dalam kertas kerja konsolidasinya itu banyak juga gitu. Pokoknya bakal seru kalau yang sudah belajar akuntansi keuangan lanjutan. Karena nanti akan membuat worksheet yang biasanya kita buat worksheet itu 1 perusahaan ya kan. Nah, ini lebih dari 1, bisa 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Dan kita nyambung, continue gitu ya kan. Iya, iyalah. Makanya sekarang kita lihat ya, ini contohnya ya. Yeah. Kita lihat contohnya yang barusan aja. PT Indofood. Nah, ini kebetulan ini yang terupdate. Oke, ini saya nih barusan udah download yang akhir tahun 2019. Ya. Oke, kita cek ya, kita lihat ya. Oke, ini laporan keuangan. Kita lihat ada 136 sheet ya, berarti 136 lembar.
Dan yang biasa kita buat itu laporan keuangan itu adalah berapa lembar? 4 lembar ya. Neraca, laba rugi, arus kas, sama laporan perubahan modal. Oke. Jadi laporan keuangan itu lihat di sini juga kita yang biasa kita lakukan, kita buatkan ini laporan posisi keuangan, kemudian laba rugi, namanya adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Artinya laporan keuangan ini standarnya sudah SAK. Standarnya sudah SAK dan yang sudah konvergensi ke IFRS. Kemudian yang ketiga laporan perubahan ekuitas yang selalu kita buat juga ini kan. Saya matikan dulu ini ada. Oke, kemudian laporan arus kas. Nah, kemudian yang paling banyak di laporan keuangan itu adalah ini, catatan atas laporan keuangan. Bisa kita lihat di sini halaman 9 sampai halaman 131. Jadi begitu banyak. Banyak sekali ya Kang ya. Iya. Makanya kenapa akuntansi mahal? Karena itu. Oke. Sekarang kita lihat ke bawahnya lagi. Ini adalah surat pernyataan direksi bahwa laporan keuangan ini telah diaudit dan isi-isinya itu telah ditanggung jawab oleh jajaran manajemen perusahaan. Nah, ini telah diaudit oleh siapa? Ini oleh Purwanto, Songkoro, dan Surya. Ini grup dari Ernst & Young ya. Mungkin Wildan sudah tahu dengan ini. Ya, ini Big Four. Oke, kami tidak main-main. Masa sih sekelas Indofood diauditnya oleh saya, oleh Kang Wildan gitu kan? Enggak lucu ya, kurang. Oke. Nah, kita lihat di sini sudah auditable ya Kang ya. Iya, ini jadi kalau sudah diaudit kayak gini, sudah diaudit berarti perusahaan ini sudah sudah diperiksa, kemudian juga dipublikasikan, karena kalau sudah dipublikasikan siapapun boleh melihatnya ya. Kalau ada laporan keuangan di antara kita yang menggunakan SAK etap, itu kemudian pemiliknya tidak mau mempublikasikan, wajar, karena tidak ada kepentingan untuk masyarakat ya. Tapi kalau ini ada kepentingan oleh masyarakat, ini kepentingan saya penting dengan ini. Salah satu pengguna, Kang Wildan juga sama salah satu pengguna. Kalau Kang Wildan mau invest di sini kan ini boleh kan, ini dari Bursa Efek Indonesia, jadi sangat diperbolehkan. Gimana Kang? Membeli sahamnya mungkin saya harus menganalisis dulu apakah kinerjanya bagus atau tidak kan, melihatnya dari laporan keuangannya gitu ya. Iya. Salah satunya itu adalah betul. Ini salah satunya ini laporan keuangan ini. Misalkan gini ya, kita lihat ini contohnya adalah laporan posisi keuangan ya. Mungkin akrabnya itu adalah neraca ya. Pada sekarang kita disebutnya adalah laporan posisi keuangan. Ini 31 Desember 2019. Jadi di dalam laporan keuangan karena komparatif, penyajiannya adalah 31 Desember 2019, harus ada periode sebelumnya lagi. Jadi 1 tahun periode sebelumnya itu harus disajikan. Kita lihat, karena ini di sini ada laporan keuangan konsolidasian. Coba Kang Wildan lihat, kas dan setara kasnya ada berapa nih Kang? Ini ada 8 juta sekian, tapi di sini disajikannya dalam jutaan rupiah. Berarti kasnya aja 8 triliun. Ya, wah itu ya. Kasnya aja udah 8 triliun. Kemudian tagihannya 1 triliun. Jadi kalau ada angka di sini udah triliun-triliunan nih Kang. Iya. Aduh. Bukan main lagi Kang ini Kang. Jadi tidak mungkin kita yang ngaudit ya. Oke, ini sudah bicara triliunan. Aset lancarnya aja ini 16 triliun. Aduh. Jadi bukan keuangan negara aja nih Kang Wildan. Jadi yang swasta pun ternyata udah dahsyat banget ya asetnya. Ini baru aset lancar aja udah 16 triliun. Belum lagi aset tidak lancar. Betul. Total aset coba lihat aja. 38 triliun. Itu total aset. Oh my god. Jadi seberapa besar labanya? Wah, ini saya jadi penasaran kan. Ini labanya berapa gitu. Oke, keterkaitan dengan akuisisi. Kita lihat akun investasi jangka panjang. Ini namanya akun investasi jangka panjang yang akan kita
yang akan kita bahas hari ini sedikit ya. Jadi investasi jangka panjang itu kan investasi berarti penanaman uang kita di pihak lain, bisa saja di anak kita. Ya, berarti perusahaan PT Indofood ini mempunyai investasi di perusahaan anak sebesar 3,89 triliun di anak. Ya, 3,89 triliun di anak. Di anak itu di anak yang mana? Kita harus lihat apakah anak ini apakah uang yang 3,89 triliun ini di satu anak atau di dua anak atau bahkan mungkin mempunyai cucu. Nah, kita harus lihat. Lihatnya gimana? Kita lihat di sini aja. Ada angka 1, 2, 3, 9, 31, 34. Itu sebagai not atau referensi untuk melihat di catatan atas laporan keuangan. Angka-angka itu adalah angka-angka yang penting terkait dengan investasi jangka panjang. Oke, sekarang kita lihat penjelasannya siapa. Mungkin ya Kang ya? Betul, penjelasannya. Penjelasan di CHLK-nya. Ya. Kita lihat aja ya, yang di angka ini. Berarti biar kita lihat sebetulnya siapa dan berapa investasi perusahaan ini di anak-anaknya. Oke, kita cari ke bawah ya. Bentar. Ini ada entitas anak nih. Oh hilang lagi. Ada entitas anak berusaha udah kelihatan. Udah seneng nih. Nah ini kan ada entitas anak ya. Nah, umum entitas anak. Nah, ini berarti anak-anaknya. Maka kita lihat anaknya. Tuh kan. Ini nggak satu anaknya. Masa sih triliunan anaknya cuma satu? Itu nggak mungkin. Udah pasti banyak anaknya. Iya betul Kang. Coba kita baca ya Kang ya. Entitas anak langsung. Nah, kalau ada bahasa entitas anak langsung berarti dia itu langsung ke anak, tidak ada perantara. Nah, kalau di kita istilahnya langsung itu bukan intervening gitu ya. Ada langsung berarti kita menguasai anak. Yang dikuasai oleh PT Indofood itu adalah pertama Drayton PT Ltd. Ini di Singapura. Ternyata Edun ya sudah menguasai internasional. Ya. Jadi Indofood ini ya. Iya, Indofood itu menguasai perusahaan yang di Singapura. Kemudian menguasai PT Sukses Arta Jaya di Jakarta. Ini jenis usahanya nih. Jenis usaha sebelah kanannya yang dijelaskan. PT Indofood juga ya dari 2008 tuh ya. Bahkan PT Surya ini dari tahun 93. PT Indofood Free-to-Lay 1990. Oke, saya jelaskan ya bahwa PT Indofood itu banyak, nggak satu. PT Indofood itu banyak macam-macam, ada Indofood CBS, ada Indofood yang nggak CBS gitu. Yang lain-lainnya termasuk di sini juga ada beberapa PT Indofood yang dikuasai. Itu adalah anak-anak perusahaan dari PT Indofood CBS. Ya. Ini banyak berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perusahaan yang dikuasai oleh PT Indofood. 9 perusahaan. Jadi cara membacanya yang anak langsung ya Kang ya? Ah, benar. Yang tidak langsungnya berapa kita lihat? Ini kebetulan saya download laporan keuangan ini, kebetulan ini yang punya cucu gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya, contohnya komplit. Ya. Nah, ini yang mempunyai cucu. Ini cucu-cucunya. Cucu-cucu ini adalah perusahaan yang dikuasai oleh perusahaan di atas. Ya. Jadi cucunya itu adalah PT Pinnacle Permata, Konsultan Manajemen, PT Indolakto, PT Tiletak Sukses Perkasa. Biasanya kalau ngomongin kita itu perusahaan air biasanya ya. Yeah. Terus Indokuat Sukses Makmur. Kalau Sukses Makmur itu gitu ya. Itu kayak makanan-makanan biasanya. Yeah. Kayak gitulah. Itu masih berapa? Ya. Food and beverage betul. Ada 4 ya, 4 induk, 4 cucu. Oh, ada 4 cucu. Lumayan kan 4 cucu juga tuh. Oke. Saya 9 anak dan 4 cucu berarti ya. Jadi berapa perusahaan yang dikuasai gitu? 13 berarti. Jadi luar biasa ini. Dan ini kalau tidak dipelajari di akuntansi keuangan lanjutan tidak akan tahu. Karena kita yang dibahasnya itu di akuntansi yang advance atau yang tingkat lanjutan itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya telah ada, namun disatukan dengan laporan keuangan yang lainnya. Oke. Ini asetnya ya, kita lihat total asetnya adalah 38 triliun. Oke, kemudian di sini juga ada goodwill. Nah, ini goodwill
goodwill ini biasanya dihasilkan karena memang ada pembelian ke anak. Jadi saham anak itu yang tadi dibeli dan kalau dibeli itu berarti si anak ini bagus-bagus gitu. Jadi perusahaan yang 9 anak itu dibeli oleh PT Indofood itu dalam keadaan yang bagus. Kalau yang bagus berarti kan harga jualnya tinggi melebihi harga pasarnya gitu. Nah, gitu. Jadi ada sisa lebih dari pembeliannya itu Ya, gitu ya Kang ya. betul. Kayak HP saya ini kan pasarannya 3 juta misalkan, tapi ada orang yang beli 5 juta kan HP saya ini HP-nya itu keren gitu, nggak ada lagi di tempat yang lain hanya satu-satu. Itu kan ada goodwill-nya kayak gitu ya. Kalau HP Wildan, bad will. atau mungkin gini Kang. Tadi dikatakan kan harus ada komparasi dari 31 Desember 2019 ke 31 Desember 2018. Mungkin sedikit analisis gitu. Ada nggak advance di penggabungan usaha mungkin? Oke. Sebetulnya kalau mau dianalisis itu sebentar ya, selintas, tidak banyak-banyak karena kalau dianalisis itu biasanya ada materi khusus tentang analisis laporan keuangan. Tapi itu sih. Tapi ya kalau mau dianalisis ya kita bisa aja analisis. Cuma kalau selewat aja gitu kan seneng juga sih kalau selewat. Kalau mau ya ini contohnya kayak gini lah. Kita analisisnya yang sederhana, nggak pakai yang ribet-ribetan ya. Contoh aja nih, karena AKL akuntansi keuangan Advan ini bukan ranahnya untuk menganalisis, tapi diperbolehkan. Contohnya ini aset. Udah satu aja ya, ini aset. Ini aset meningkat ya kan? Alhamdulillah ini aset meningkat. Ya 34 miliar ke 38 miliar. Ya. Kan? Sekali lagi berapa? 34 triliun. Triliun. 38 triliun. Saking banyaknya uang kan kita juga jadi ini ya, jadi apa namanya, nggak kebiasaan kan ya. Triliun. Nah, ini meningkatnya adalah 4 triliun. Dan saya bisa meyakini bahwa peningkatan 4 triliun ini bukan diakibatkan karena usaha Indofood sendiri. Karena faktor anak. Ya, karena faktor anak. Kalau nggak ada anak, tidak mungkin dia bisa naik 4 triliun dalam jangka waktu 1 periode. Tidak mungkin. Nah, itulah kan mungkin yang dikatakan dengan manfaat dari penggabungan usaha itu seperti itu mungkin ya. Iya, seperti itu. Dari anak ada kontribusinya ke induk gitu loh. Betul. Anak ada kontribusi ke induk besar dan anaknya juga ditolong. Ya. Karena historisnya biasanya kenapa dia jadi anak itu karena anak itu usahanya berpotensi tapi nggak ada modal kecil, makanya dibeli. Kalau dibeli anak hidup lagi, induk juga punya keuntungan, simbiosis mutualisme gitu. Nah, kan gitu. Oke, mudah-mudahan sedikit pencerahan buat teman-teman yang menyimak. Oke, kita lagi ke bawahnya ya Kang. Liabilitas. Ini liabilitas menurun. Ya, liabilitas menurun, berarti keren ya Kang ya? Kalau menurun keren. Orang bisa menutupi kewajibannya berarti ya? Iya. Dari tahun ke tahun, betul? Betul. Kita mah tiap tahun hutang nambah. Bukan kita, orang lain ya. Yang nambah itu income kan? Benar. Kalau nambah income, nah jatuhnya ke sini, ke income. Oke, kita masih bahas tentang konsolidasinya ya. Ke income itu adanya di sini. Saldo laba. Nah, saldo laba di sini. Oke, kita langsung bicara labanya biar kelihatan, ke laba rugi aja ya. Nah, ke laba rugi aja. Nah, di laba rugi, nah kita lihat bahwa ada laba konsolidasi sebesar 5,7 triliun kan. Oke. Ya. Perusahaan punya laba 5,7 triliun dan kenaikan aset sebesar 4 triliun. Itu artinya bahwa kontribusi kenaikan aset perusahaan itu dari laba, bukan dari hutang gitu kan. Berarti perusahaan ini keren. Berarti Indofood ini berhasil misalnya. Nah gitu. Kemudian yang 5,3 triliun tadi ya kan, tadi kan di laba rugi segini kan, 5,3 triliun itu kan bukan sepenuhnya milik PT Indofood, CBS,
bukan, tapi sekian persennya itu adalah milik anak dan cucu. Katakanlah di sini milik anak. Kalau cucu itu dibaginya adalah dari anak ya. Jadi kalau Indofood ini membagi untuk anak. Nah, berarti sekitar 321 miliar itu diserahkan ke anak. Gitu. Nah, yang 321 di anak itu oleh anak diserahkan lagi ke cucu sebagiannya. Gitu. Jadi cucu itu nerima segini. nerima segini. Kalau hidup nerima segini gitu kan. Nah, gitulah. Itu salah satu contoh dari pembagian keuntungan laporan laba rugi komprehensif dengan laporan konsolidasiannya dengan entitas anak. Dan seperti itulah Kang. Dan ini seperti ini, saya tutup aja nih karena kalau lihat angka itu jadinya apa namanya habita gitu ya, jadinya tergiur dengan angka-angka yang triliunan gitu ya. Jadi dengan bicara angka-angka yang besar barusan, yaitu menggabungkan usaha antara induk, anak, dan cucu itu, nah itu kita mempelajari juga bagaimana cara membuat jurnal pada saat menggabungkan usaha. Gitu, menggabungkan usaha, jurnalnya juga dibahas. Dan yang digabungkan usaha itu bukan seperti ini, kan misalkan nih contohnya ya, anak ini misalkan 5 miliar anak ya, kemudian induk membeli 4 miliarnya, berarti 4 miliar dibeli oleh induk, berarti anak 1 miliar ya kan. Nah yang kemudian setelah dibeli 4 miliar ini oleh anak dikelola kan tetap 5 miliar di anak totalnya, tapi anak punya 1 miliar gitu kan. Nah induk misalkan punya laporan keuangan konsolidasi, punya laporan keuangan tersendiri. Nah ketika menggabungkan usaha itu adalah laporan keuangan induknya digabungkan dengan anak, bukan seluruh dengan anak, tapi hanya yang 4-nya aja dibagi.